Senang banget sih, senang banget. Maksudnya akhirnya saya bisa meyakinkan Sasa buat awalnya dia nggak mau sih. Awalnya dia benar-benar kayak bukan nggak mau, dibilang kayak aduh pengen banget sih. Tapi kayak aduh kok takut ya, kok serem ya dia bilang. Tapi nggak apa-apa, it's okay gitu. Maksudnya ini lagu yang sangat personal banget juga kan tentang almarhum ayah dan dia bilang ntar gimana kalau misalnya di atas panggung nangis, dia bilang gitu. Nggak usah di atas panggung, gue bikin lagu itu juga udah nangis gitu. Maksudnya kayak emang nih lagu sangat-sangat dari hati banget, gue bilang gitu ke dia. Tapi kalau misal di atas panggung nangis itu ya it's okay, itu kan part of emotion ya. Maksudnya kayak musik itu emang emosi yang kita keluarkan lewat lirik, lewat melodi, lewat harmonisasi dan yang lain-lain. Jadi kalau misalkan emang nanti nangis, berhenti aja. It's okay, musiknya jalan, lanjutin lagi nyanyi kalau misalnya bisa, kalau enggak ya usaha aja seperti apa. Yang pasti gue cuma pengen adik gue itu punya pengalaman baru di musik karena gue tahu dia segitu cintanya sama musik. Berapa lama untuk meyakinkan Sasa atau Pia menerima tawaran? Satu malam. Satu malam. Sebenarnya tuh udah bilang dari lama sih, ngomongnya tuh udah menginfokannya tuh udah lama, tapi dibilang ya udah nanti kita ngobrol gitu, biasa lah. Sampai akhirnya di satu malam, waktu itu ketemu lagi ngumpul keluarga, gue ngomong ke dia, dibilang kayak pengen tapi bingung, sampai akhirnya gue bilang ke nyokap, gue bilang ke kakak, gue bilang keluarga yang lagi ada di situ untuk meyakinkan dan semuanya mendukung, sangat mendukung karena memang semuanya tahu kalau Sasa tuh suka banget sama musik. Jadi ya nggak apa, ini pengalaman baru, it's okay, nggak apa, mau kayak gimana pun pokoknya coba aja pengalaman baru. Dan dia mikir sekitar 1-2 jam, keluar kamar kayak ya udah deh ayo, tapi kita latihan terus ya. Iya, pasti di assist. Sudah latihan? Sorry? Jaga stamina. Gimana? Sudah latihan buat Latihan itu belum, tapi sebentar lagi tuh akan mulai latihan di rumah dulu sendiri sebelum kita latihan sama full band. tapi di salah Sasa sendiri yang bilang cengeng memang dia sebenarnya segitu cengengnya kan sampai nanti kalau di panggung nanti gimana gitu. Sebenarnya ini bukan masalah cengeng atau enggak sih, tapi ini karena ini hal yang sangat personal banget karena tentang almarhum ayah dan gimana ya, kehilangan seorang ayah gitu dan memang lagu ini buat saya sendiri pun juga sedih banget gitu. Saya pun dari pertama kali ngeluarin album lagu ini di album kedua di tahun 2020 atau 2020 akhir, itu aja saya bingung kayak kalau one day ngebawain lagu ini tuh gimana ya, rasanya apa ya, karena rekaman aja tuh pada saat itu ngulang-ngulang terus karena emang nggak kuat untuk nyanyiin gitu, sangat-sangat ya susah banget lah. Kalau Rini ikut ntar jadi Soundwave. Karena performance ini emang di luar itu kan kayak Jevin punya project sendiri as Jevin Julian, menyanyikan lagu sendiri. Rini pun juga punya project as Rini Wulandari, R&B singing and stuff. Soundwave juga punya project sendiri. Soundwave sudah rilis album, masa promonya Soundwave kemarin juga sudah selesai karena albumnya sudah rilis, dan sekarang saya lagi developing album baru yang kemarin juga baru rilis lagu tanggal 27 kemarin, single pertama rangkaian menuju album. Jadi kayak ya sudah, ini memang harus dipisahkan. Biar Jevin bisa berdiri sendiri, Rini bisa berdiri sendiri, dan Soundwave bisa berdiri sendiri. Jadi tidak ada lagi kayak, oh Soundwave itu adalah Jevin dan Rini. Bisa jadi ke depannya biar Soundwave itu adalah Soundwave. Ajak kakak nggak sih? Mau ajak kakak? Kita lihat nanti ya. Sebenarnya tidak. Tapi kayaknya menarik juga ya. Tapi kita lihat nanti deh. Bertiga kan mungkin seru kali ya. Betul. Ntar kita jadi malah drama ya di atas ya. Kita nangis-nangisan bertiga jadinya ya. Betul. Sekarang kehamilannya itu sudah sampai ke 7 bulan. Jadi doain aja beberapa bulan lagi akan lahir anak kedua. Mudah-mudahan lancar dan sehat. Sudah kelihatan Udah kelihatan. Udah, tapi nanti aja kali ya. Tungguin lahir aja ya. seperti apa sih abangnya sendiri? Kenapa tuh? Abang kakak Mhm. menyambut adik. Oh, sangat excited dan udah nggak sabar banget buat nunggu karena dia setiap hari itu bisa minta megang perut, minta denger, minta ngobrol sama perutnya Rini gitu. Dan dia sering banget manggil namanya, dia sering banget kayak dia berkomunikasi lah. Dan udah nggak sabar banget, kayak emang udah pengen jadi kakak aja sih. Ya, kehamilan yang kedua ini gimana perbedaannya dengan kakak? Perbedaannya, Kucingnya Rini mungkin ada yang Ngidamnya kali mungkin. Ada ngidam aneh nggak sih gitu? ngidam aneh. Rini dari awal hamil nggak ada ngidam sih.
emang doyan makan aja sih orangnya. Jadi kayak misalkan kayak satu malam nih kejadian lucu aja. Satu malam misalkan kayak, sayang aku pengen banget sate padang nih. Oh yaudah ntar aku pulang aku cariin sate padang ya. Gue muter-muter nggak nemu sate padang. Saya nggak ada sate padang, adanya batagor. Oh yaudah batagor aja boleh lah. Kayak oke, emang doyan makan aja. Dan dia emang nggak ada ngidam gimana-gimana. Cuma yang kedua ini dia tuh lebih awalnya tuh lebih berasa mual-mual, lebih berasa ada pegel-pegel dan capeknya tuh lebih berasa. Karena kalau yang kehamilan pertama tuh sangat-sangat seger dan nggak ada mual, semuanya baik-baik aja gitu. Tapi sekarang tuh ada sedikit lah mual. Walaupun sekarang udah nggak lagi, waktu awal-awal doang. Untuk kehamilan kedua ini pekerjaan sendiri so far emang atau sudah berhenti sementara atau masih kerja sih Jam? Sampai sekarang sebenarnya manggung masih, karena kita kan selalu konsul sebulan sekali sama dokter kan, dokter kehamilan kita, dan kita selalu nanya, dok gimana kalau misalnya ini kita membawa kerja ini itu semuanya, kata dokter aman aja nggak apa-apa, tapi di bulan kesekian yang disebut sama dokter itu sudah tidak boleh naik pesawat. Jadi kalau misalnya yang masih di Jakarta saja mungkin tidak apa-apa, kata dokter, nggak apa-apa kok gitu, karena kita ngelihat juga secara kesehatan janinnya sehat, ibunya juga sehat, kandungannya sehat, semuanya sehat, jadi ya alhamdulillah nggak apa-apa. Sudah dong. Mau tahu? Nanti aja ya. Ya mungkin planning setelah ini untuk karir sendiri Bapak gimana? Ada apa yang mau dikeluarkan? Oke, jadi saya punya plan itu sebenarnya single berikutnya. Single pertama itu di bulan Januari ini, nanti single berikutnya ada di beberapa bulan lagi menuju sampai ke album. Insya Allah albumnya bisa keluar di tahun ini. Saya akan balik lagi ke scene dance music, tapi dengan format yang beda, karena memang dance music itu tidak selalu menjadi format yang sama. Dan di luar itu pun juga saya membuat sebuah movement untuk electronic music yang bernama Gun Fingers, yang saya jalanin bareng sama partner saya Nadif di sebelah sana. Dan mudah-mudahan semuanya bisa berjalan berbarengan dan bisa sukses semuanya. Jadi ritual sebelum manggung kalau Bapak? Ritual sebelum manggung, banyakan diem sih sebenarnya sih. Gue lebih banyak diem, lebih banyak menenangkan diri sendiri, karena sampai sekarang pun gue sebelum manggung tuh masih ada groginya, selalu ada groginya. Jadi gue selalu berusaha menenangkan diri gue sendiri. Biasanya gue selalu ngegosok-gosok kuping gue gini, karena yang gue pelajarin di performance arts pada saat dulu gue di sekolah musik tuh ada kayak satu guru yang datang dari luar, dia ngasih tahu untuk menghilangkan grogi lo bisa kayak ada gerakan-gerakan tertentu lah, dan gue selalu melakukan itu dan emang itu works buat gue. Lu masih grogi padahal kan udah sering banget manggung off air segala macam depan. Gue nggak tahu sih. Yang ngebuat grogi gue nggak tahu apa sih, tapi memang kayak sebelum di atas panggung tuh kayak nggak tahu, beda aja. Tapi once kayak lagu pertama tuh udah lewat, udah groginya hilang, udah lebih santai, udah lebih. Tapi ada rider khusus nggak sih kalau lo manggung? Mas question ya ini ya. Riders khusus apa masih Caya? Nggak ada sih, nggak ada. Iya, itu. Buah dan air putih sih udah pasti. Buah dan air putih normal aja sih. Oh nggak ada. Buahnya bebas tuh bang, buahnya bebas apa aja. Buahnya kalau gue tuh biasanya mintanya tuh pisang, semangka, tuh buah kesukaan gue dua itu. Air putih, terus kalau bisa ada kasur, mungkin ada mobil. Enggak, aman aja kok. Oh biasanya gue suka minta oksigen kaleng. Maksudnya gue suka oksigen kaleng itu gue suka karena segar kan. Jadi kalau misalnya kayak habis manggung capek, gue suka kayak itu sih. Udah sih itu aja. Sama handuk kecil. Cukup gampang lah ya buat Cukup gampang kok. Nggak ada yang ribet. Mungkin beberapa tahun lagi bakal jadi ribet. Thank you, Jem. Terima kasih. Thank you.